Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu dan kita masih akan melanjutkan dengan tema yang sama yaitu makna berkurban. Tadi sudah ada Ibu Yurmanita Bu ya yang bertanya, mungkin kita akan langsung Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yurmanita. Yurmanita ada 3 Pak, boleh dijawab satu-satu dulu mulai dari yang pertama itu hewan yang paling afdol untuk dikurbankan Pak Ustadz, silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan para pemirsa TV yang pun berada. Jadi untuk kurban itu yang paling afdol adalah 1 ekor kambing atau domba daripada tadi 1 ekor unta untuk 7 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Afdolnya itu 1 ekor kambing itu 1 orang. Ini afdol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kurban yang ibadah rahasia tadi. Saking inginnya berkurban jadi ibu Tanpa pamit, tanpa izin sama suami. Nah ini bukan masalah ibadahnya lagi tuh Bu. Ya kalau ibu tetap harus izin lah kepada suami kan gitu. Walaupun sudah ingin sekali gitu. Karena yang dipakai misalkan adalah harta atau uangnya suami. Nah, atau sebaliknya Ustaz. Iya. Atau uang sendiri. Atau sebaliknya suami dia. Ya kalau dia duit sendirian tidak perlu izin, itu beda dia haknya. Yalah dia. Itu ibadah tuh Bu. Ya, cuman lihat dulu masalahnya Bu. Kalau seandainya masih ada yang lebih prioritas, lebih urgen, kebutuhan apa, kan hukum sunnah tadi. Masih ada utang misalkan, cari kebutuhan apa segala macam yang yang mengikat, yang perlu mendesak gitu. Ditambahkan yang sunnah tadi. Sementara yang wajibnya umpamanya kebutuhan sehari-hari, nafkah segala macam, anak istri, kebutuhan kuliah, sekolah, itu termasuk harus diperhitungkan juga. Tapi kalau seandainya itu wajib ain misalkan, setiap tahun wajib ain, itu bagaimana caranya harus dilakukan gitu. Tapi ini sunnah kan. sunnah. Jadi itu Bu ya. Kemudian yang ketiga masalah penyembelihan. Itu tergantung niatnya tuh Bu. Kalau lah niatnya umpamanya misalkan kita sembelih di sini supaya jembatan aman umpama misalkan. Atau yang kayak Ibu tadi bilang, atau rumah ini supaya tidak diganggu jin. Atau dipotong pas di tempat tempat showroom, tempat usaha segala macam supaya ini. Kalau niatnya sudah ini udah bergeser niatnya kan tidak pas lagi kan. Tidak benar lagi. Ya jangan ada di ujungnya itu. Supaya ini, supaya itu, singkirkan dulu itu supaya itu. Jadi kalau ada embel-embel itu berarti sudah tidak lillah sudahnya. Berarti sudah lillah, ada yang lain niatnya gitu. Jadi kita mungkin namanya kurban hanya pasrahkan kepada Allah. Untuk bagiannya Ibu, ya ambil nanti bagian Ibu sepertiga. Ya, sepertiganya kalau Ibu mau ini dalam pendapat lain sepertiganya Ibu ambil, sepertiganya boleh juga dimasak, sepertiganya diserahkan kepada karib kerabat. Kan 2/3 sisanya itu. Sepertiganya itu boleh ambil. Kalau kurbannya kurban sunnah. Kalau kurban nazar, Ibu tidak boleh ngambil. Nazar itu wajib, tidak boleh ngambil itu, serahkan semuanya. Tuh, bagiannya kan? Bagian. Nah, itu saya tambah dikit aja. Iya, baik Pak Ustadz. Ibu ya, kira-kira. Yo, mari. Terjawab Ibu? Terjawab, alhamdulillah. Boleh lanjut lagi Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia dari Masjid Taklim Masjid Awaluddin Sukamerindu Bengkulu. Yang mau saya tanyakan masih tentang kurban. Seandainya begini Pak Ustadz, kalau kita mengorbankan orang yang sudah meninggal dunia, misalnya itu bapak, suami, ibu, kita mengorbankannya karena kita merasa mungkin orang tua kita dulu belum sempat kurban, jadi kita sebagai anaknya mengorbankan mereka. Terus yang selanjutnya, misalnya kita kan hari raya kurban itu misalnya di tengah-tengah bulan gitu. Terus kita menunggu uangnya itu
misal nunggu gajian tanggal 1, apakah boleh itu Pak Ustadz? Itu yang saya mau tanyakan. Coba itu yang terakhir tadi, yang kedua tadi apa maksudnya? Coba Kurban diulangi itu. dulu baru bayar. Kalau orang tua tunggu. sudah meninggal, yang pertama yang tadi. itu udah, yang kedua tadi. Yang kedua ini Tunggu kalau gajian tadi. ini apa kita apa berhutang lah, tapi berhutangnya maksudnya tuh Pasti pasti akan uangnya itu dibayar. ada, misalnya pas di tanggal 1-nya pasti ada uang ini, tapi untuk misal di tengah-tengah bulan kan belum ada uang itu. Tanggal 1 kita gajian misalnya. Misalnya. Apakah boleh yang seperti ini maksud saya? Iya. Kan misalnya seperti kemarin gaji 13 gitu Iya. Pak Ustadz. Jadi kan pasti dapatnya, tapi tanggalnya kan belum Tanggalnya pasti. belum tentu, Bu, Apakah ya. boleh yang seperti itu Pak Ustadz? Iya, Hanya baik. itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya nanti kita jawab setelah iklan lagi Pak Ustadz. Baik, kita Iklan keep dulu. dulu.